Allahu 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 Allah Allahu 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 Alamin. Jamaah Majelis Al-I'tiraf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembacaan kitab Bidayatul Hidayah malam ini sampai pada keterangan adabut tayammumi. Adabnya bertayamum. Adabnya bertayamum atau tata cara bertayamum. Setelah selesai, musannif menerangkan adabnya berwudu dan mandi besar. Sekarang masuk pada adabnya bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ajasta an isti'malil ma'i li faqdihi ba'da talab. Apabila engkau tidak mendapatkan air setelah engkau mencari air tersebut, auli udrin min maradin, atau ada air tapi ada udzur karena sakit seumpamanya, auli mani'in minal wusuli ilaihi min sabu'in aw habsin, atau ada air kulit tidak sakit tetapi untuk mendapatkan air tersebut bahaya. Contohnya ada ular di sana. Kalau saya ke sana takut digigit ular sama. Atau mau ambil air tidak mempunyai kemampuan. Contohnya dalam keadaan orang dihukum tidak boleh keluar. Air di luar ada, tapi kita dalam keadaan dihukum tidak bisa keluar. Itu sama dengan tidak mendapatkan air. Au kana al-ma'ul hadiru yahtaju ilaihi li'atshika wa li'atshi rafiqika. Atau ada air tapi air tersebut dibutuhkan oleh orang di sekitarmu atau engkau sendiri yang membutuhkannya. Bahkan walaupun hewan yang butuh katanya ya, yang penting hewan itu dimuliakan syarat. Contohnya masuk waktu duhur, mau wudu sekarang, cuma punya air 1 ember. Terus 1 ember ini sapiku atau sapi kita ini belum minum, maka itu tidak boleh kita ambil wudu. Biar kita bertayamum, air itu dikasih kepada hewan. Yang penting hewan itu adalah hewan yang dimuliakan syarat. Yang tidak dimuliakan syarat ada 6. 1, kafir harbi. Jadi ada 1 ember yang belum minum, orang kafir harbi, tidak boleh kita kasih mereka kecuali kita harus pakai wudu. Yang kedua murtad, orang murtad. Yang ketiga zina muhson, orang berzina muhson. Apa zina muhson? Orang yang sudah pernah berkeluarga dengan sah nikah kemudian melakukan zina, dia zina muhson. Jadi orang ini tidak boleh dikasih air yang cuma bisa ambil wudu itu. Kita tetap ambil pakai air wudu. Yang keempat adalah kalbul ukur, anjing yang galak. Yang kelima adalah khinzir, babi. Yang keenam siapa? 1 adalah kafir harbi, murtad, zina muhson, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi 4 orang dari manusia itu, 2 orang dari binatang, 2 jenis dari binatang itu yang tidak dimuliakan syarat. Artinya selain itu dimuliakan syarat. Kambing tidak boleh kita biarkan dalam keadaan haus. Nah, ini cuma cukup wudu, tidak boleh kamu wudu, kasih sama kambing tersebut. Begitu seterusnya. Walaupun bukan sekarang waktu minumnya. Contohnya kita mau ambil wudu untuk isya ini, tapi waktu minumnya mereka itu nanti jam 10. Walaupun begitu, tidak boleh ambil wudu sekarang, kita ambil tayamum sudah. Air yang ada ini kasihkan kepada hewan yang dimuliakan syarat tersebut. Coba bagaimana ini Islam mengajari kita ini, rahmatnya. Masih kita dibilang teroris ya, radikal. Ini kita diajari begini. Ya memang ada salah satu dari kita ini oknum ya, mengartikan ayat itu hadis kadang terlalu kasar ya, gitu. Sehingganya kita semuanya dikena ya, perbuatan dari 1, 2, 3 sehingganya dikena semuanya. Taib aukana milkan li ghairika, atau ada air tapi itu miliknya orang lain. Walam yuba illa bi aksari min samadin misil, dan itu tidak dijual air kecuali dijual di atas harga rata-rata.
harga pasaran. Contoh saja, Bang. Nah, yang punya air cuma kiosnya Pak Yusuf semua. Dijual. Tapi biasanya itu harganya setiap hari 1 liter itu 10.000. Gara-gara tidak ada air dijual 20.000. Jadi orang di sekitarnya itu punya uang tidak wajib beli untuk ambil wudu. Kenapa? Karena sudah harga di atas pasaran. Tapi kalau harga di atas selama masih dijual harga pasaran, bagi orang yang punya air kecuali membeli, wajib membeli bagi orang yang mampu tersebut. Tetapi kalau sudah dijual dari harga pasaran, maka itu tidak wajib membeli. Artinya pakai air lah, pakai debu untuk bertayamum. Au kana bika jarahatun au maradun takhafu minhu ala nafsika. Atau ada air tetapi di diri kita ini ada luka, sehingganya dengan luka tersebut jika kena air nanti akan berbahaya pada diri kita. Contoh, kata dokter, awas ya, lukamu kamu itu kalau kamu itu kena air maka akan lama sembuhnya atau akan timbul penyakit baru. Lah orang yang demikian ya, walaupun ada air di sekitar, maka itu seakan-akan tidak ada air, artinya boleh bertayamum. Walaupun nanti ada caranya ya bertayamum, bukan langsung ada seumpamanya luka di sini kita selesai langsung bertayamum, tidak ada aturannya nanti itu. Fasbir katanya, kalau sudah tidak dapat air, fasbir maka sabarlah engkau hatta yadkhula waqtal fariidah, sehingga masuk waktu salat 5 waktu. Nah, ini bedanya. Ketika sudah masuk sumaksid sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun. Kemudian ketika sudah masuk waktu yang 5 waktu itu, maka kamu bermaksudlah kepada debu yang murni, yang ada debunya tersebut, yang suci. Nah, ini bedanya kalau tayamum dengan wudu. Kalau wudu ya, kita ambil wudu sebelum maghrib, terus dengan wudu tersebut sholat maghrib boleh, tidak batal. Nanti isya dengan wudu itu boleh. Tapi kalau tayamum tidak boleh. Sekarang soman kita orang sakit sombong, ada air tapi tidak bisa sentuh air, akhirnya dia bertayamum. Mau sholat apa anda? Sholat isya. Nah, tidak boleh tayamum sekarang masih maghrib. Tunggu sholat isya dulu baru bertayamum. Bagaimana caranya? Fadrib alaihi bikaffaika dhamman baina asabiqa. Maka pukulkanlah dua telapak tanganmu itu selalu memerenggang. Khilaf ulama, ada yang bilang merenggang begini, ada yang kalau di sini dhamman artinya dikumpulkan begini. Nah, ya. Wanwi istibahati fardhi shalah, dan sambil niat bolehnya melakukan sholat. Jadi ini debu ya. Cari debu kita yang suci. Biasanya kalau kita ambil ditaruh di loyang, ambil debu yang suci. Di mana debu yang suci? Semua debu itu suci. Semua debu itu suci kecuali kita ini tahu bahwa itu kena najis, baru itu najis. Kata Rasulullah, utiyat li ummati khamsa khisali lam yu'ta li ahadin ummatan qabli. Diberikan kepada umatku itu 5 perkara, yang mana 5 perkara ini tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Di antaranya yang 5 tersebut adalah wajuilat lil arda masjidan wa tahura. Dijadikan padaku ini dan kepada umatku ini, semua bumi ini adalah masjid dan suci. Maka dari itu orang Islam, umat Rasulullah, dimanapun dia datang waktu sholat, di situ pun boleh melakukan sholat. Tidak harus di masjid. Semua bumi ini menjadi masjid. Artinya apa jadi masjid? Tempat sujud boleh. Dan semua debunya itu suci. Nah itu, selagi kita tidak tahu bahwa itu dikena najis. Ya, kalau sudah di situ jelas tempat pengembalannya kambing setiap hari, ya kan ada kencingnya di situ, tentunya ada tainya. Jangan ambil di situ kita. Ambil yang memang kita tidak tahu di mana itu debu dikena najis. Taruh di loyang, kemudian ketika datang waktu sakit kita atau waktu bertayamum, ambil. Nah, sudah suruh pukulkan, ini loyang, ini ada debunya, ini. Sambil niat, nawaitu tayammuma listibahati shalah. Saya niat tayamum untuk bolehnya salat. Beda dengan wudu. Kalau wudu niatnya raf'al hadas, menghilangkan
hadas, tapi kalau tayamum tidak boleh mengatakan menghilangkan hadas, tapi mengatakan untuk diperbolehkannya sholat. Jadi ambil begitu. Kemudian setelah dipukulkan, dan di sini wala tatakallaf isalul gubar ila ma wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidah. Usapkan dengan dua tangan ini, dua pukulan ini dengan ke mukamu dengan satu kali saja. Ini bedanya dengan wudu. Kalau wudu sunnah taslis, meniga-nigakan. Kalau tayamum satu kali saja. Jadi setelah ambil begini, niat istibahati sholat terus sampai begini. Sebenarnya sembarang, mau dikasih bagaimana begitu, begini, pokoknya dirata sudah. Tapi ada cara yang khusus, yang sunnah. Setelah ditepuk begini, ditaruh begini, begini. Itu cara yang sunnah. Sebenarnya bagaimanapun, pokoknya rata sudah boleh begitu. Itu muka. Kemudian setelah itu katanya wala tatakallaf isalul gubar ila manabati sya'ri khafa au kasur. Jangan kau paksakan debu tersebut nyampe kepada tempat tumbuhnya rambut. Kalau wudu kan harus sampai begini semuanya. Kalau ini tidak usah seperti air dimasukkan di sini sama debu. Tidak. Atau di mana bulu zaumanya. Tidak. Pokoknya sudah disapu rata sudah boleh itu. Setelah itu sumanza khatamaka, kemudian bukalah cincinnya. Bagi yang mempunyai cincin, kedua kalinya dibuka. Wadrib darbatan zaniyatan mufarrajan baina asabika. Maka pukulkanlah kedua kalinya sambil direnggangkan. Kalau tadi begini, kalau sekarang direnggangkan agar debu itu agak masuk ke sini. Wamsah bihima yadaka ma'a mirfaikak. Maka dengan pukulan ini, maka ini hendaknya anukan ke sini, yang kanan dulu ya. Kanan dengan yang kiri. Sebenarnya bagaimanapun pokoknya diratakan itu boleh saja. Kemudian begini, boleh. Tapi ada cara khusus sunnah, ini separuhnya taruh begini. Ini kan debu sudah di sini. Terus ditarik begini. Separuhnya ini untuk yang belum kena. Ini katanya untuk jempol. Gitu. Sama juga yang kiri. Begini. Kemudian begini. Itu cara khusus. Adapun digini-ginikan pokoknya sudah rata itulah maksudnya. Tetapi dengan cara tersebut itu melakukan cara sunnah namanya. Fa illam tastaw'ibhuma fadrib darbatan ukhra ila an tastaw'ibahuma. Jika belum merata itu debu itu belum merata, maka ambil lagi. Kan dua kali sudah. Kurang kayaknya. Ya ambil lagi satu lagi. Diratakan lagi gitu. Wamsah ma baina asabi'aka bitakhlil. Wamsah baina asabi'aka bitakhlil. Nah, kan begini. Jadi antara ini diginikan. Jadi nanti beginikan. Wasalli dan salat lebih dengan tayamum tersebut fardhon wahidan, satu fardu, wa ma syi'ta minan nawafil, dan semaumu dari manafil. Jadi kalau tayamum ini satu kali tayamum hanya boleh satu kali salat fardu. Setelah itu lakukan sunnah semaunya tidak apa-apa. Tadi maghrib ada yang salat maghrib seumpama dengan dengan tayamum. Jadi nanti salat isya walaupun tidak batal tayamumnya, wajib tayamum lagi. Lain dengan wudu. Kalau wudu walaupun 24 jam pokoknya tidak batal ya, boleh-boleh saja. Itu orang-orang soleh kan bilang, saya beberapa tahun salat subuh ini dengan wudunya salat isya. Hanya dia dari salat isya tidak tidur sampai subuh. Begitu terus. Artinya dari itu kisah tersebut bahwa wudu ini boleh melakukan satu wudu dengan dua fardu. Tetapi kalau tayamum tidak. Satu tayamum maka satu fardu. Adapun sunnah ya boleh lebih dari satu. Faida aratta fardhan tsaniyan, jika engkau ingin fardu yang kedua, fasta'nif lahu tayammuman akhara,
maka ulangi lagi tayamum yang lain. Artinya 1 kali tayamum, 1 kali fardu. Itulah cara untuk bertayamum. Jadi ringkasnya orang bertayamum itu boleh kalau ada sebabnya. Apa sebabnya? Tidak ada air saja itu. Tidak ada air ada 2. Tidak ada air nyata. Maksudnya memang tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi kondisi tidak memungkinkan. Badan sakit atau ngambil air di sana ada bahaya, atau ada air tapi dijual dengan harga yang tinggi, itu sama dengan tidak ada air. Maka pada waktu itu sudah boleh melakukan tayamum. Apa yang diusap? Muka dan tangan. Sama dengan baik bertayamum dari hadas kecil atau bertayamum dari hadas besar. Artinya apa? Junub kita kumpul suami istri sama mau mandi besar, tidak ada air. Bagaimana tayamum? Bagaimana tayamum? Ya muka dan tangan juga tetap. Tayamum walaupun dari hadas besar tetap yang diusap muka dan begitu juga bertayamum daripada di sini semua. Ini cuma yang tidak kena wudhu. Maka yang diusap muka dan tangan. Contoh pernah kita terangkan kan semua. Di sini ini patah semua atau apa, tidak boleh kena air. Bagaimana caranya? Ya ambil wudhu sebisanya. Ambil wudhu dulu muka, kemudian tangan begini. Lah sebelum pindah ke kepala, maka kita harus tayamum. Tayamum dari apa? Dari ini. Karena rukunnya wudhu apa? Tartib kan? Tidak sah kita ngusap kepala ini kalau ini belum sempurna. Ini belum ada yang tidak kena wudhu. Maka apa? Bertayamum. Bagaimana mentayamumi ini? Sama juga tadi, muka dan tangan diusap. Padahal cuma ini. Jadi tetap muka dan tangan tetap. Setelah itu baru usap kepala dengan air dan kaki gitu.